Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, semoga kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi Allah. Amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah atas limpahan karunia, limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, semangat di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Salawat dan salam mari kita pindahkan semoga selamanya tercurah kepada junjunan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, izinkan kami kali ini melanjutkan kajian kitab Takrib yang kali ini akan memasuki pasal wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan Fatihah, membacakan Fatihah, semoga kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, thumma ila hadratil nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahli silsilatihi ajma'in, wa nakhussu khususan ila ruhi al-alim al-allama Syekh Ahmad bin Hussein al-Abi Syuja al-mashhur bi Abi Syuja al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, dalam pasal berikutnya Imam Abi Syuja membacakan pasal wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi. Faslun ay hadha faslun, utawi iki ikulah fasal suwiji. Wala yajuzu lan ora wenang apa isti'malu awani adh-dhahabi, nganggo pirang-pirang wadah saking emas, wal fiddati lan saking perak. Wa yajuzu lan menang apa isti'malu ghairihima minal awani. Wa yajuzu lan menang apa isti'malu ghairihima nganggo selain emas perak minal awani saking pirang-pirang wadah. Di dalam pasal ini beliau menjelaskan tentang wadah atau tempat air. Misalnya dijelaskan bahwa dalam keadaan yang tidak darurat, dalam keadaan yang tidak terpaksa,
maka bagi seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan dari perak, baik wadah itu untuk wadah makanan, minuman, atau yang lainnya. Artinya ketika kita makan, ketika kita minum, itu tidak boleh menggunakan wadah dari emas dan dari perak. Kenapa? Karena mulianya emas dan perak, sehingga jika kemudian keduanya dipakai untuk sekedar wadah, maka hukumnya menurut ketentuan syariat tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Karena darurat itu ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan terpaksa, keadaan darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang memang tadinya diharamkan atau sesuatu yang memang tadinya tidak diperbolehkan. Jadi selama dalam kondisi yang biasa-biasa saja, maka menggunakan wadah emas, wadah yang terbuat dari emas atau wadah yang terbuat dari perak untuk makan atau untuk minum, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan wadah yang ditambal oleh emas dan perak? Di dalam kitab syarahnya dijelaskan bahwa haram juga menggunakan wadah yang disipuh dengan emas dan perak apabila dari sipuhannya itu ada sesuatu dengan cara dipanggangkan atau dengan cara disilangkan di atas api, maka yang disipu oleh emas dan perak pun itu hukumnya tidak boleh digunakan. Nah, kemudian jika wadah itu tidak terbuat dari emas dan perak, yaitu dari wadah-wadah yang lain, meskipun wadah itu dianggap sebagai wadah yang baik, seperti wadah yang terbuat dari yakut, ya mutiara, itu hukumnya dibolehkan. Jadi pasal yang pertama kali ini adalah tentang menggunakan wadah. Jadi menggunakan wadah, di mana wadah itu terbuat dari emas dan perak, bagi laki-laki dan perempuan untuk makan atau untuk minum atau dan untuk kegunaan yang lainnya, maka menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya tidak diperbolehkan kecuali jika dalam keadaan darurat. Artinya darurat itu sebuah kondisi di mana tidak ada yang bisa dipakai wadah kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak itu. Dan menggunakan wadah selain dari emas dan perak, meskipun wadah itu terbuat dari sesuatu yang mulia juga, itu hukumnya diperbolehkan. Kemudian, saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pengarang Imam Abi Suja setelah pasal tentang hukum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, beliau melanjutkan dengan pasal wassiwaku. Faslun, ay hadha faslun, utawi iki kulah pasal suwiji. Wassiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-saimi. Wassiwaku utawi siwak iku mustahabbun, wassiwaku utawi nganggo arat siwak iku mustahabbun den sunahaken
fi kulli halin in dalam saban-saban tingkah illa ba'da zawali angin in dalam sauseling siri saringenge lis-saimi kedua wong kang puasa puasa fardu atanapi sunnah atau sunnah wa huwa utawi siwakan fi salasati mawadhi'a in dalam telu pirang-pirang tempat iku asyaddu lebih banget apane istihbaban kesunahane inda taghayyuril fami swiji in dalam nalika berubah cangkem min usmin saking suwene meneng wa ghairihi lan liyana usmin wa indal qiyami lan in dalam nalika ngadeg minan naumi saking turu wa indal qiyami lan in dalam nalika ngadeg ila salati maring salat. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pasal yang kedua yaitu pasal menggunakan alat siwak. Was-siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali as-saimi. Menggunakan alat siwak atau bersiwak, karena siwak itu yang dimaksud adalah wa huwa ma yustaqu bihi min arakin wa nahwihi. Nah, ini adalah kayu arok. Jadi siwak artinya menggunakan kayu arok ini untuk bersiwak. Menggunakan kayu arok ini dalam rangka bersiwak di dalam segala hal disunnahkan, kecuali ketika posisi tergelincir matahari bagi orang yang melakukan puasa, baik puasa yang fardu maupun puasa yang disunnahkan. Artinya bagi orang yang sedang berpuasa, baik puasa fardu atau puasa sunnah, pada saat zawal mereka tidak disunnahkan menggunakan siwak. Kenapa? Karena bisa menghilangkan bau yang ada pada mulut. Sementara ada keterangan bahwa lukhufu famis shaim atyabu min rihil miski, bahwa baunya mulut orang yang berpuasa menurut Allah, di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi yang asli. Tapi itu menurut Allah ya. Artinya jangan kita kemudian bermain-main mulut sedang berpuasa kepada orang lain dengan mengatakan, nih katanya yang lebih wangi dari minyak kasturi. Tentu kalau menurut manusia tidak wangi sebagaimana minyak kasturi. Jadi sekali lagi, menggunakan alat siwak ini ketika tergelincir matahari bagi orang yang puasa, puasa sunnah ataupun puasa wajib, hukumnya tidak disunahkan, ya, melainkan hukumnya makruh. Wa huwa fi salasati mawadhi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min usmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naum wa indal qiyami ila salati. Menggunakan alat siwak ini itu sangat disunahkan di dalam tiga keadaan atau tiga posisi. Yang pertama adalah inda taghayyuril fami min usmin aw ghairihi, ketika mulutnya berbau. Ketika mulutnya bau, baik mulut bau itu karena lama diam maupun karena sesuatu yang dimakan, maka sangat disunahkan menggunakan alat siwak ini. Yang kedua, ketika bangun dari tidur. Saat kita bangun dari tidur, tentu kita rasakan posisi mulut itu dalam keadaan yang tidak nyaman, dan tentu mohon maaf sedikit berbau. Maka saat itu sangat disunahkan menggunakan siwak. Kemudian yang ketiga, ketika kita akan melaksanakan sholat, itu juga sangat disunahkan kita menggunakan alat siwak ini.
Di dalam kitab-kitab yang ada, bagaimana cara penggunaan alat siwak itu? Posisinya adalah kita gesek-gesekkan ke gigi-gigi yang ada di samping sebelah kanan dulu, kemudian siwak ini disentuhkan ke langit-langit mulut kita. Setelah sebelah kanan dulu, kemudian dilakukan ke arah sebelah kiri. Nah, demikian saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jadi bersiwak ini salah satu yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja bagi kita yang menginginkan menjadi bagian umat Rasulullah dan senantiasa ingin mengikuti apa yang dilakukan Rasul, maka hendaknya kita tidak lupa menggunakan alat siwak ini atau tidak lupa bersiwak. Memang saudara-saudaraku, alat siwak bisa digunakan menggunakan sesuatu yang memang sedikit kasar, artinya bisa alat-alat yang bisa menghilangkan kotoran yang ada pada gigi. Misalnya kain gitu ya, semacam mohon maaf, sorban kita atau bagi ibu-ibu misalnya mukenanya itu juga bisa dipakai untuk bisa melakukan siwak kalau memang tidak membawa kayu arok ini. Nah, ini kayu arok yang begitu banyak di kota suci Madinah dan kota suci Mekah, dijual di emperan Masjidil Haram, dan ini merupakan oleh-oleh yang terpenting selain zam-zam bagi orang-orang yang baru kembali dari tanah suci, haji maupun umrah. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pasal siwak sudah kita lewati, dan selanjutnya kemudian Abi Suja memasuki atau menjelaskan tentang pasal wa furudul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, utawi iki ikulah pasal suwiji wa furudul wudu'i, utawi pirang-pirang fardune wudu iku sittatu asya'a, ana 6 pirang-pirang perkara. An-niyatu siji niat inda ghuslil wajhi, ay inda ghusli awalil wajhi, in dalam nalikane ngawasu kawitane wajah, wa ghuslul wajhi lan ngabasu wajah, wa ghuslul yadaini lan ngabasu tangan loro, ilal mirfaqaini tumaka maring sikute karo, wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagian sirah, wa ghuslu rijlaini lan ngabasu sikil loro ilal ka'baini tumaka maring wawangluh karo, wa tartibu lan urut-urut ala ma ingatase perkara zakarnahu kang nutur sapa kita hu ing emma. Di dalam pasal furudul wudu ini, pengarang Syekh Abi Suja menyebutkan furudul wudu, artinya fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu adalah perkara-perkara yang harus dilaksanakan pada saat wudu dan merupakan bagian daripada wudu itu sendiri. Sekali lagi, yang dimaksud dengan fardu wudu atau furudul wudu adalah pekerjaan-pekerjaan atau sesuatu yang wajib dilaksanakan saat wudu dan merupakan bagian dari pekerjaan wudu itu sendiri. Nah, yang termasuk di dalam furudul wudu itu ada 6 macam. Yang pertama adalah niat sambil menyentuh permulaan wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Kemudian yang keempat, membasuh sebagian dari rambut kepala atau membasuh sebagian dari kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah berurutan, artinya
apa yang disebutkan tadi dilakukan secara berurutan. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kami channel Asep Jalaluddin Bani Syahir telah mempraktekkan wudu, dan bagi saudara-saudara yang belum melihat praktek wudu yang kami tampilkan, bisa kembali membuka di channel kami bagaimana tata cara atau tutorial wudu yang disunnahkan. Setelah Abi Suja menjelaskan furudul wudu, perkara-perkara yang harus dikerjakan pada saat orang melakukan wudu, kemudian beliau menyebutkan wasunanuhu, yaitu sunnah-sunnah pada saat kita berwudu. Kita tahu bahwa yang namanya sunnah adalah sesuatu yang apabila kita lakukan maka kita mendapatkan pahala. Kalau kita lakukan maka dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat apa-apa. Artinya saat kita melakukannya dapat pahala, saat tidak melakukannya dianggap tidak berdosa. Wa sunanuhu asyratu asya'a. Di kitab takrib ini Syekh Abi Suja menyebutkan bahwa sunnah wudu itu ada 10 macam. Wa sunanuhu utai pirang-pirang sunnah wudu iku asyaratu asya'a, 10 pirang-pirang perkara. At-tasmiyatu swiji moco bismillah. Artinya pada saat kita mengawali wudu maka disunnahkan membaca bismillah, karena kita tahu bahwa bismillah itu adalah ibtidaul hakiki, sesuatu yang harus dijadikan sebuah permulaan dan tidak ada yang bisa mengawali sebelum bismillah. Makanya disebut dengan ibtidaul hakiki. Dan sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah itu hukumnya abtar, aqta atau qalilul barakah, tidak ada berkahnya atau sedikit berkahnya. Wa ghuslul kaffaini, yang berikutnya adalah mencuci kedua telapak tangan qabla idkhalihi ma'al ina'a, in dalam sadurunge manjingaken kafain al inaa ing wadah. Jadi disunnahkan mencuci kedua tangan, terlebih mencuci kedua tangan itu sebelum dimasukkan ke wadah. Ini apabila kita berwudunya di sebuah kolam, ya. Yang berikutnya wal madmadatu. Jadi tadi mencuci tangan, sekali lagi itu disunnahkan apabila kita yakin bahwa kedua tangan kita itu suci. Nah, tetapi ketika kedua tangan itu tidak suci, misalnya kita tahu bahwa kedua telapak tangan itu ada najisnya, maka diwajibkan mencuci dulu kedua telapak tangan kita itu. Jadi hukumnya bukan sunnah lagi, tetapi wajib mencuci kedua telapak tangan kita. Yang berikutnya wal madmadatu, lan madmadah berkumur, wal istinsyaku, lan nyesep banyu irung. Nah, ini dilakukan secara berurutan, ya. Bismillah, kemudian mencuci kedua tangan, berikutnya adalah madmadah berkumur, berikutnya kemudian istinsyak, wa massu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Jadi menurut mazhab Syafi'i, mengusap seluruh kepala, seluruh rambut yang ada di wilayah kepala itu hukumnya sunnah. Sementara kalau mengusap sebagian itu hanya dihukumi wajib, dan itu termasuk dalam furudul wudu, ya, kalau membasuh atau mengusap sebagian dari kepala, ya. Kalau mengusap sebagian maka itu maksudnya fardu, sementara kalau seluruh
rambut yang ada di wilayah kepala, apabila kita basuh semuanya, itu hanya sekedar sunnah saja. Wa mashul udhunaini, lan ngusap kuping loro, dhahirihi marupane luar udhunain, wa batinihi malan jerone udhunain. Jadi termasuk yang disunnahkan adalah mengusap kedua telinga, luar maupun dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwa caranya adalah telunjuk kita masukkan ke dalam, kita kemasukan, kemudian jari jempol kita gesek-gesek di atasnya, ya, seperti ini, tetapi bima'in jadidin, dengan menggunakan air yang baru. Artinya bukan air yang berasal dari kepala, bukan air yang merembes atau yang mengalir dari kepala. Wa takhlilul lihyati al-kathati, lan nyelani janggut al-kathati kang kandel. Jika Anda kemudian memiliki janggut yang tebal, maka Anda disunahkan untuk takhlil lihyah, artinya mendorong janggut kita itu diusap, dibasuh dari bawah ke atas, ya, menyeluruh, maka Anda mendapatkan kesunahan takhlil lihyah. Wa takhlilu asabil yadaini, berikutnya sunnah untuk nyela jari-jari kedua tangan dengan cara tasbik, ngapurancang seperti ini. Nah, kemudian takhlilu asabi'ir rijlaini, nyela kedua jari-jari kedua kaki, ya, dengan cara kaki kanan atau tangan kanan kita pakai usapkan ke jari-jari yang kaki kiri, kemudian tangan yang kiri gantian kita pakai usapan untuk yang kaki kanan, tapi diusahakan untuk kanan dulu biar kita mendapatkan kesunahan taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, disunnahkan mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Nah, kesunahan ini berlaku hanya di dalam anggota wudu yang tidak bisa disatukan. Nah, tidak bisa disatukan, seperti tangan misalnya, ke tangan nggak bisa disatukan dibasuhnya, kemudian kaki juga nggak bisa disatukan, maka disunnahkan membasuhnya mendahulukan yang kanan. Tetapi apabila anggota wudu itu bisa disatukan, misalnya kedua wajah, kedua pipi kita, karena ini bisa dilakukan secara bersamaan, maka tidak ada kesunahan mendahulukan yang kanan. Kesunahan berikutnya adalah wat-taharatu salasan, yaitu bersuci dengan sebanyak 3 kali. Di sini kadang-kadang banyak yang tidak teliti dalam arti hitungan 3 kalinya itu seperti apa. Hitungan 3 kalinya adalah pada saat yang 1 kalinya sudah rata. Ketika 1 kali basuhan itu rata, maka Anda kemudian melakukan lagi secara rata 2 kali, dan melakukan lagi 3 kali secara rata, barulah disebut dengan at-taharah salasan. Kesunahan berikutnya di dalam takrib ini adalah kesunahan yang terakhir, wal muwalatu, yaitu kesunahan secara secara terus-terusan. Yang dimaksud muwalah itu Anda melakukan membasuh anggota berikutnya sebelum anggota sebelumnya kering dari air. Jadi itu sunnah, ya. Berarti kalau ada orang yang melakukan wudu, misalnya membasuh wajah, tiba-tiba setelah membasuh wajah dia berhenti dulu, misalnya dia melakukan aktivitas yang lain, lalu kemudian melanjutkan dengan membasuh kedua tangan,
pada saat posisi wajah sudah kering dari air, maka itu hukumnya tidak apa-apa, tetapi dia tidak mendapatkan kesunahan mualah. Ya, kenapa? Karena mualah itu artinya membasuh anggota berikutnya sebelum anggota sebelumnya kering dari air. Nah, itulah kaum muslimin wal muslimat, bab furudul wudu, baik itu fardu-fardunya wudu maupun kesunahan-kesunahan wudu yang dijelaskan di dalam kitab takrib ini oleh pengarang al-alim al-allama Ahmad bin Husain yang lebih dikenal dengan Syekh Abi As-Suja. Kemudian berikutnya, saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, beliau pengarang melanjutkan dengan pasal istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal istinja'u utawi susuci saking najis, wajibun iku wajib, minal bauli saking uyu, wal ghaiti lan saking tai. Wal afdalu utai kang lebih utama iku ayastanjia yen tasusuci sapa wong bil ahjari kalawan pirang-pirang watu, summa yattabi'aha nulinganutaken sapa wong ha ing ahjar alal ma bil ma'i kalawan banyu. Istinja, bersuci dari air kencing dan dari BAB, dari air besar, itu hukumnya wajib. Menurut takrib ini bahwa yang paling utama adalah bersucinya itu menggunakan batu dulu, ya, al-mukhaffif, meringankan, kemudian setelah itu melakukannya dengan air, menghilangkannya, al-muzil. Karena kalau batu itu hanya meringankan, sementara air itu adalah dengan cara menghilangkan. Jadi yang paling utama adalah beristinja dengan batu, menggunakan batu 3 atau batu 1 berjuru 3 dengan ketentuan-ketentuannya yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian setelah itu disempurnakan dengan menggunakan air. Wa yajuzu ayyaktasira 'alal ma'i, wa yajuzu lan menang apa ayyaktasira yen tang ringkes sapa wong 'alal ma'i ing atase banyu, au 'ala salasati ahjarin atau ing atase telu pirang-pirang watu, yang kang bersibihinna sebkalawan salasati ahjar apa al mahallu, tempatnya najis. Dan boleh orang yang istinja itu hanya memilih satu alat saja, yaitu boleh menggunakan air dan boleh juga menggunakan 3 batu. Kalau menggunakan 3 batu, tentu saja mahallun najasahnya itu harus bersih gitu. Fa idza arada al-iktisaru ala ahadihima fal ma'u afdalu. Ketika orang yang melakukan istinja itu memilih atau meringkas salah satunya saja, salah satu alat saja, maka yang paling utama untuk digunakan adalah menggunakan air. Kenapa menggunakan air itu dipandang sebagai sesuatu yang lebih utama? Karena air itu bersifat untuk menghilangkan seluruh kotoran najisnya. Sementara kalau batu itu hanya mukhaffif, meringankan saja. Jadi kalau kita disuruh memilih yang lebih sempurna, ya pakai air. Karena yang namanya pakai air, ketika sudah pakai air,
otomatis akan hilang semuanya. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sakhra'i. Dan orang yang melakukan istinja atau mustanji itu qada'il hajat atau yang membuang hajat itu hendaknya menjauhi menghadap kiblat dan membelakangi kiblat jika dilakukan fi sakhra, di tempat yang lapang yang tidak ada tempat khusus untuk buang hajat. Jadi ketika kita buang hajat di tempat yang lapang, yang tidak dalam tempat yang sudah disediakan, maka hendaknya kita harus menjauhi, caranya menghadap kiblat maupun menjauhi dengan cara membelakangi kiblat gitu. Wa yajtanibul baula fil ma'ir raqidi wa tahta syajaratil musmirati wa fit tariqi wa yajtanibulan ngadohi sapa wong al baula ing uyuh fil ma'ir raqidi ing dalam banyu kang meneng wa tahta syajaratil ing dalam sasore pohon al-musmirati kang bisa berbuah wa fit tariqi lan ing dalam jalan wa dhillan ing dalam auban wa taqabilan ing dalam molongan wala yatakallam lan yen taurangan lika sapa wong alal bauli ngatasi uyuh wal ghaitilan BAB wala yastakbila lan yen taurang ngadep madhab sapa wong asyamsa ing sarengenge wal qamara lan ing rembulan wala yastadbirahu lan yen ta ora mungkuri sapa wong huma ing syams wal qamar. Ya, kalau di atasnya tidak ada an, maka kita baca wala yatakallamu lan yen ta ora ngandika sapa wong alal bauli ngatas nguyu wal ghaitilan BAB wala yastaqbiluna ora madhab sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamara lan ing bulan wala yastadbiruhuma lan yen ta ora mungkuri wong huma ing asyams wal qamar. Di dalam keterangan berikutnya Imam Abi Suja menjelaskan bahwa orang yang buang hajat, misalnya buang hajat al-baul, kencing, itu hendaknya menjauhi air yang diam. Ya, menjauhi air yang diam, karena kita tahu kalau kita berkencing di air yang diam maka kotorannya akan berputar di situ. Kemudian wa tahta syajarati al-musmirati, hendaknya juga menjauhi di bawah pohon yang bisa berbuah, meskipun pada saat itu dia pohon dalam posisi yang tidak sedang berbuah gitu. Yang berikutnya juga menjauhi pit-tariq, jangan buang hajat di pinggir jalan atau di tengah jalan, karena itu adalah sesuatu yang bisa mengganggu orang berlalu lalang. Wadhilli, juga jangan buang hajat di tempat orang berteduh di waktu panas gitu. Wattaqabilan, juga tidak buang hajat di lobang-lobang, karena kita tahu bahwa lobang-lobang itu juga merupakan tempat makhluk hidup. Kasihan makhluk-makhluk hidup yang lain ketika kemudian kita buang hajat di lobang tersebut. Wala yatakallamu 'alal baul, kemudian pada saat kita berkencing maupun BAB hendaknya juga tidak berbicara, ya, apalagi ngobrol. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, dan hendaknya tidak menghadap matahari dan bulan, juga tidak membelakangi keduanya.
Itu adalah adab atau tata krama pada saat kita buang hajat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, setelah Imam Abi Suja menjelaskan tentang istinja, kemudian beliau masuk ke dalam pasal berikutnya, yaitu walladzi yunqidul wudu'a, yaitu pasal-pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu kita. Faslun ay hadza faslun, walladzi utai perkara yungqidu kang batalakan apa ladzi al wudu'a ing wudu iku sittatu asya'a ana 6 pirang-pirang perkara. Ma suwiji perkara kharaja kang metu apa ma minas sabila ini saking 2 jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang, kubul dan dubur. Kemudian wan naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane tingkah wong kang netepaken. Wa zawalul aqli lan ilang akal bisakrin sebab wure, bisukrin sebab wure au maradin atau lara. Walum sur rajuli lan demeke wong lanang al mar'atal ajnabiyata ing wong wadon kang liyan min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Wa massu parjil adami lan demek parjine anak Adam bibatinil kafi kelan jerone telapakan. Wa massu halqati duburihi lan demek bunder-bundere dubure anak Adam alal jadidi ingatase kaul jadid Imam Syafi'i. Baik saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita lanjutkan kepada pasal sesuatu yang membatalkan wudu kita. Artinya sesuatu yang membatalkan wudu itu artinya pada saat kita sudah punya wudu, kemudian kita mengalami hal-hal seperti yang akan dijelaskan ini, maka wudu kita menjadi batal. Walladzi yunqidul wudu'a sittatu asya'a, adapun perkara yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ada 6 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kedua jalan tadi, kedua jalan kita, baik dari kubul yaitu jalan depan maupun dari dubur. Baik yang keluar itu sesuatu yang mati maupun yang hidup, atau sesuatu yang biasa atau yang tidak biasa. Yang jelas pada saat kedua jalan itu atau salah satu dari kedua jalan itu mengeluarkan sesuatu maupun dari kedua jalan tadi, ya, maka wudunya menjadi batal. Mau basah mau kering, pokoknya itu asal keluar dari kedua jalan tadi hukumnya membatalkan wudu. Kalau yang basah apa? Kalau yang basah ya kencing dan yang lain-lain. Kalau yang kering apa? Kalau yang kering itu ya angin, ya. Berarti kalau dalam bahasa Indonesianya kentut. Kemudian kalau yang biasa apa? Yang biasa ya kencing, ghaid. Kalau yang enggak biasa apa? Ya yang enggak biasa mungkin keluar darah gitu dari keduanya. Pokoknya apapun yang keluar dari kedua jalan tadi, baik benda maupun misalnya makhluk hidup kayak berupa cacing, maka hukumnya batal wudu kita. Hukumnya batal wudu kita.
Dan kalau batal gimana ya? Kalau batal berarti kita wudu lagi kalau mau melaksanakan ibadah yang diwajibkan berwudu. Yang berikutnya adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, yaitu tidur dalam posisi yang tidak menetapkan pantatnya ke tanah atau ke bumi. Tidur dalam keadaan pantat terbuka itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada kemungkinan keluarnya hadas. Jadi ada madzinah, ada kemungkinan keluarnya hadas. Nah, kenapa kemudian kalau duduknya menekan pantatnya ke bumi itu tidak dianggap batal? Karena adami madzinnatil hadas, karena tidak ada kemungkinan keluarnya hadas. Pada saat orang duduk kemudian kedua pantatnya ditekan, artinya pantatnya itu menekan bumi atau menekan lantai, maka tidak akan mungkin ada hadas yang keluar. Nah, kenapa? Karena sulit untuk keluar. Buktinya pada saat kita ingin buang hajat, buang angin, ketika kita posisi duduk, pasti salah satu paha kita akan diangkat. Nah, barulah keluar angin itu pada saat kedua paha kita itu diangkat. Kalau kedua paha kita tidak diangkat, maka tidak akan bisa keluar angin itu. Maka ketika tidur dalam posisi duduk yang mutamakkin, yang menetapkan pantatnya ke bumi, dianggap tidak membatalkan karena tidak ada kemungkinan keluarnya hadas. Tetapi apabila tidurnya dalam keadaan pantat terbuka, maka ada kemungkinan keluar hadas. Jadi masalah kenyataannya nanti keluar hadas atau tidak, itu tidak jadi masalah, karena alasannya bukan karena keluar hadas, karena ada kemungkinan ketika pantatnya terbuka keluar hadas. Dan pada saat pantatnya ditekan, mutamakin mak'adahu, orang dianggap tidak batal wudu karena tidak ada kemungkinan bisa keluar hadas. Wal zawalul akli bisukrin aw maradin, kemudian hilang ingatan baik karena mabuk maupun karena sakit. Saat orang hilang ingatan, maka wudunya menjadi batal. Berikutnya walum surrojuli al-mar'atal ajnabiyati, demeknya laki-laki terhadap wanita yang lain bukan mahram, min ghairi hailin, saking tanpa aling-aling. Ketika kulit seorang laki-laki bersentuhan dengan wanita yang ajnabiyah tanpa penghalang, min ghairi hailin, maka kenapa dianggap batal? Karena wujudu madzinnatil syahwat, karena ada kemungkinan keluarnya syahwat. Nah, lantas kenapa kalau dengan mahram tidak batal? Karena kalau dengan mahram tidak ada kemungkinan akan wujudnya syahwat. Jadi alasannya yang dipakai alasan itu. Meski kemudian ketika kita bersalaman dengan mahram itu ada syahwat, itu tidak jadi masalah. Karena tidak batalnya bersentuhan kulit dengan mahram itu alasannya karena tidak ada kemungkinan akan adanya syahwat. Soal kenyataannya ada, itu tidak ada masalah. Jadi kenapa ketika bersentuhan dengan ajnabiyah dianggap batal? Karena wujudu madzinati syahwat, adanya kemungkinan keluar syahwat. Nah, itu juga dengan alasan min ghairi hailin, ya, min ghairi hailin, tidak
ada penghalangnya. Kenapa? Karena kalau ada penghalang, itu kemungkinan keluar syahwatnya itu jadi tidak ada. Kalau ada penghalang itu. Wa masu farjil adami bibatil kafi, kemudian batalkan wudu lagi adalah mengusap farjinya anak Adam dengan dalamnya telapak tangan, dan mengusap bundar-bundarnya dubur anak Adam dengan dalamnya telapak tangan menurut kaul jadid, artinya kaul yang pendapat kaul jadidnya Imam Syafi'i. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, setelah Syekh Abi Suja menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, kemudian beliau memasuki atau menjelaskan perkara yang mewajibkan mandi besar, yaitu dengan kata-kata faslun walladzi yujibu al-ghusla. Faslun ay hadza faslun, faslun ay hadza faslun utawi iki kula pasal suwiji, walladzi utai perkara yujibu kang ngawajibkeun apa ladzi al-ghusla ing adus, iku sittatu asya'a ana 6 pirang-pirang perkara. Salasatun utawi kang telu, iku tashtariku barang-barang fiha ing dalam salasa, sofa ar-rijalu pirang-pirang wong lanang, wan nisa'u lan pirang-pirang wong wedo. Wa hiya uti salasa iku iltiqaul khitanaini, ketemune alat khitan loro, wa inzalul maniyyi lan metuwe mani, wal mautu lan maut. Wa salasatun utawi telung perkara, tukhtassu kang den khususaken biha kalawan salasa, afwan nisa'u pirang-pirang wadon, wa hiya uti salasa tukhtassu bihan nisa' iku al-haidu haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan ngelahirakan. Di dalam pasal ini Syekh Abi Suja menjelaskan hal yang mewajibkan mandi besar, bahwa hal yang mewajibkan mandi besar itu adalah 6 perkara, di mana 3 perkara itu terjadi bagi laki-laki dan wanita, dan 3 perkara lagi khusus hanya terjadi bagi wanita saja. 3 perkara yang terjadi pada laki-laki dan perempuan dari hal yang mewajibkan mandi besar adalah yang pertama iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya kedua alat khitan. Ya, tentu ketika yang namanya iltiqa atau ketika bertemu itu artinya sampai masuk. Yang berikutnya adalah inzalul mani, yaitu keluarnya mani. Dan yang ketiga wal mautu, mati. Nah, ini ketiga perkara ini, baik laki-laki maupun perempuan, ketika mengalami atau melakukan ketiga ini, mereka terkena kewajiban mandi besar. Nah, kemudian 3 hal lagi ini hanya terjadi oleh wanita, hanya dialami oleh wanita. Yang pertama adalah haid, yang kedua kemudian nifas, dan yang ketiga wiladah, yaitu melahirkan. Nah, tentang haid, nifas itu nanti akan ada pembahasan khusus, ada pasal khususnya,
Yang jelas ketika seorang wanita haid, ketika seorang wanita nifas, ketika seorang wanita melahirkan, maka dia terkena kewajiban untuk melakukan dosa, untuk melakukan mandi besar. Mohon maaf. Jadi sekali lagi di dalam pasal ini Syekh Abis Suja menjelaskan bahwa ada 6 faktor yang mewajibkan atau menyebabkan seseorang diwajibkan mandi besar. Yang pertama, iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya dua alat khitan. Tentu tadi saya menjawabkan bahwa iltiqaul khitanaini ini adalah sebuah ungkapan, tetapi pada kenyataannya adalah biilaji hayyin wadihin, ya, hasyafat dzakar minhu, artinya dengan cara masuknya khitan alat khitan laki terhadap alat khitan wanita, itu yang mewajibkan mandi. Kemudian keluar mani, mati. Dan yang ketiganya mati. Berikutnya yang khusus bagi wanita adalah haid, nifas, dan melahirkan. Baik saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, berikutnya adalah wa faraidul ghusli. Ini pasal yang masih ada kaitan dengan pasal yang tadi, yang sebelumnya, yaitu pasal tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Di dalam pasal ini Imam Abis Suja sebagai pengarang menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi. Artinya perkara-perkara yang wajib dilakukan pada saat seseorang mandi besar. Faslun ay hadza faslun, utawi iki ikulah pasal suwiji. Wa faraidul ghusli, utawi pirang-pirang pardune adus, iku salah satu asya'a, telu pirang-pirang perkara. An-niyatu suwiji niat, wa izalatun najasati lan ngilangaken najis, in kanat lamun ana apa najasah iku ala badanihi ngatasi badane si wong, wa isalul ma'i lan nekaken banyu ila jami'i sya'ri, tumeka maring sekabehe rambut, wal basyarati lan kulit. Hal-hal yang wajib dilakukan pada saat kita mandi, saudara-saudara sekalian, pada saat kita mandi besar, yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat sambil membasuh sebagian dari anggota. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari li nafsi lillahi ta'ala, sambil kemudian airnya menyentuh ke dalam sebagian daripada badan kita. Yang kedua, ketika kemudian badan kita ada najisnya, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Wa izalatun najasah in kanat ala badani, ya, kalau tidak ada najis, kita yakin tidak ada najis di dalam badan kita, maka kita bisa langsung menyampaikan air ke tubuh kita atau membanjurkan air, menggunakan air, membasuhkan air itu dalam tubuh kita. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, dan yang berikutnya adalah menyampaikan air ke dalam seluruh rambut dan kulit yang ada di dalam badan kita. Jadi ketika ada rambut-rambut dimanapun tempatnya, atau ada kulit, ya, baik di anggota tubuh yang ada yang lebih ataupun yang normal, tetap semuanya wajib tersentuh oleh air. Itu pada saat kita mandi besar gitu. Nah, kemudian ada kesunahan-kesunahan mandi. Nah, ini kesunahan itu adalah sesuatu yang boleh saja kita lakukan, dan ketika kita melakukannya kita dapat pahala. Tetapi pada saat kita tidak melakukannya maka tidak berdosa.
artinya mandinya tetap dianggap sah. Wasunanuhu adapun sunnah mandi khamsatu asya'a, yaitu ada 5 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca bismillah sebelum mandi tentu saja. Kemudian wal wudu'u, berwudu dulu qablahu dalam sadurunge mandi. Wa imrarul yadi, lan ngelaku akan tangan alal jasadi ngatasi jasad kita. Ngelaku akan tangan itu yang menggosok-gosokkan tangan pada jasad kita. Wal mualatu, kemudian terus-terusan membasuh anggota, membasuh badan. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan dan alal yusra, terhadap anggota yang kiri, bagi anggota-anggota yang memang tidak bisa disatukan seperti tangan dan kaki. Bagaimana ketika kemudian kita mandi dan saat mandi kita lupa tidak baca bismillah, maka saat tengah-tengah mandi kemudian saat kita ingat, kita masih disunnahkan baca bismillah dengan cara bismillahi awwalahu wa akhirahu, seperti itu. Itulah furudul atau faraidul ghusli, hal-hal yang wajib dilakukan pada saat mandi besar dan merupakan bagian dari gerakan mandi itu sendiri. Kemudian sunnah-sunnahnya mandi sudah dijelaskan di dalam pasal ini. Nah, kemudian berikutnya saudara-saudara sekalian, kita memasuki faslun wal iktisalatu. Ini memang ada kaitan dengan pasal yang sebelumnya, di mana dalam pasal ini Imam Abi Suja menjelaskan macam-macam mandi yang disunahkan. Wal iktisalatu utawi pirang-pirang adus al masnunatu kang den sunahaken iku sab'ata asyara 17 apane guslan aduse. Guslul Jum'ati suwiji adus Arab salat Jumat, wal aidaini lan Arab salat ida riyaya loro, wal istisqa ilan Arab salat istisqa, wal khusufi lan adus Arab salat gerhana bulan, wal khusufi lan Arab salat gerhana matahari, wal ghuslu lan adus min ghuslil mayyiti saking adusi mayyit, wal kafir lan adus wong kafir idza aslama ing dalam manjing Islam, wal majnun lan adus wong edan, wal mugma alaih lan wong kang ayan idza afaqa ing dalam nalikane waras sapa majnun dan mugma alaih, wal ghuslu lan adus indal ihrami ing dalam nalika ihram, walid dukhuli Makkah lan adus karena arep manjing kota Mekah, walil wukuf lan adus karena arep wukuf bi Arafah ing dalam Arafah, wali mabiti bi Muzdalifah lan adus karena arep mabit bi Muzdalifah di Muzdalifah, wali ramyil jimari lan adus karena arep balang pirang-pirang jumrah as-salasi kang telu, wa tawaf lan adus karena arep tawaf, was-sa'ilan karena arep sa'i, walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan adus karena arep manjing Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, di dalam pasal ini Imam Abi Suja menjelaskan ada 17 macam mandi yang disunahkan. Yang pertama, mandi ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, mandi pada saat kita akan melaksanakan sholat riyaya 2. Kemudian mandi pada saat kita akan melakukan sholat istisqa. Berikutnya adalah mandi pada saat kita akan melaksanakan sholat gerhana bulan, gerhana matahari, mandi setelah memandikan mayit, mandinya orang kafir saat dia masuk Islam, mandinya orang gila, mandinya orang ayyan ketika mereka sembuh, keduanya sembuh, kemudian mandi saat akan ihram, mandi akan masuk Mekah,
mandi akan wukuf di Arafah, mandi akan mabit di Musdalifah, mandi akan barang jumrah di Mina, kemudian mandi karena tawaf dan sa'i, kemudian mandi karena akan masuk kota suci Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, bab tentang mandi. Dan semoga pertemuan kita kali ini pada partai yang kedua kitab takrib ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.